wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Baiklah, untuk melancarkan pembelajaran pada hari ini, silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Aldo. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa Amin. dicukupkan. Amin. Baiklah, sudah siap ya untuk belajar? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum Ibu menjelaskan materi pembahasan pada hari ini, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tentang teks narasi? Masih, Bu, sedikit. Masih, Bu. Masih ya? Coba Beta, sebutkan apa itu teks narasi? Baik, Bu. Teks narasi itu teks yang serangkaian peristiwa itu ya, Bu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi lengkapnya, teks narasi adalah suatu karangan atau suatu cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Jadi dalam teks narasi itu ada peristiwa yang akan diceritakan dalam teks tersebut. Nah, hari ini ada yang tahu nggak sih kita hari ini belajar tentang apa? Teks narasi ya, Belum, Bu. Bu. Cerita fantasi, Bu, bab 2. Coba sekarang dibuka buku paketnya di halaman 45. Di halaman 45 itu kita akan belajar tentang teks narasi berupa cerita fantasi. Ya, coba dibuka bukunya. Baik, Bu. Nah, baiklah. Ibu akan menjelaskan mengenai fantasi terlebih dahulu. Oh ya, kalian tahu nggak sih apa itu fantasi? Belum, Hayalan, Bu, hayalan. Imajinasi ya, Bu. Ibu akan memberitahu kalian apa itu fantasi. Fantasi adalah seperti angan-angan atau khayalan. Kalian pernah dong menghayal atau mengangan-angan. Nah, itu adalah fantasi. Fantasi juga bisa disebutkan sebagai imajinasi. Ya. Baik, semuanya bisa perhatikan Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis fantasi. Jadi, jenis fantasi itu ada 2 jenis. Nah, silakan yang mau mencatat, disiapkan buku catatannya. Baik, 2 jenis fantasi. Yang pertama yaitu fantasi aktif. Dan yang kedua ada fantasi pasif. Fantasi aktif itu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Nah, contohnya itu seseorang merancang atau menulis atau membuat puisi. Nah, itu adalah contoh dari fantasi aktif. Dan yang kedua, apa tadi? Fantasi pasif. Fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan atau dibiarkan saja. Contohnya melamun. Jadi fantasi pasif ini seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif dan sebagai wadah dari tanggapan-tanggapan saja. Nah, dalam kehidupan manusia, 2 fantasi ini selalu berdampingan. Ketika ada fantasi pasif, manusia juga pasti ada yang memiliki fantasi aktif. Paham? Paham, Iya, Bu. Baik, sekarang sudah tahu ya apa itu fantasi. Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan sendiri apa itu cerita fantasi. Kalau dari Ibu, cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak nyata. Cerita yang dibuat oleh angan-angan atau imajinasi manusia. Nah, itu adalah cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi dan mengidentifikasi itu mencari unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks cerita fantasi. Sekarang kalian bisa membuka buku kalian di halaman 48. Di halaman 48 ada cerita tentang kekuatan
Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Silakan dibuka bukunya. Baik, Bu. Ibu beri waktu 20 menit untuk membacanya. Di situ ada 2 cerita ya, tentang kekuatan ekor biru Nataga dan kutipan dari novel cerita fantasi. Silakan dibaca. Baik, Bu. Sudah selesai ya membacanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ada Aldi, Rina, Beta. Yang kelompok kedua ada Angganisa dan Siska. Yang ketiga ada Farhan, Catur, dan Cinta. Nah, dalam kelompok nanti akan membahas mengenai identifikasi unsur-unsur dalam cerita fantasi. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa saja unsur-unsur dalam cerita fantasi. Unsur yang pertama yaitu unsur alur. Alur itu sama juga dengan jalan ceritanya. Jalan ceritanya bisa berupa alur maju atau alur mundur, bahkan bisa juga alur campuran. Kemudian ada latar. Latar itu keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana pada suatu karya sastra. Selanjutnya ada tema. Tema itu merupakan dasar dari cerita karya sastra. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ada dalam suatu cerita. Jadi nanti kalian mendiskusikan keempat unsur dalam cerita fantasi tersebut ya. Dan nanti di akhir dipersiapkan untuk mempresentasikan apa saja unsur yang sudah kalian temukan pada cerita fantasi yang sudah kalian baca tadi. Baik, Bu. Apakah sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham silakan berdiskusi. Dan kalau nanti ada yang tidak tahu silakan tanya ke Ibu. Ibu beri waktu 30 menit. Ayo, kalian pasti bisa untuk menyelesaikan diskusi ini. Silakan. Baik, sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kalian. Ibu mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, silakan kelompok 1. Nah, kalian sudah menampilkan hasil diskusinya. Alhamdulillah hasil diskusinya sudah cukup baik ya. Ibu hanya menambahkan sedikit bahwa amanat yang ada di dalam teks tersebut yang sudah kalian baca tadi, nah itu bisa ditambah lagi apa amanatnya, karena tadi Ibu melihat hasil diskusinya masih kurang untuk menelaah lagi atau mencari lagi apa sih amanat dalam teks itu. Nanti diperbaiki ya. Baik, Bu. Baik, sudah cukup bagus ya presentasi pada hari ini. Mari kita tepuk tangan dulu. Sudah cukup bagus, ditingkatkan lagi untuk diskusinya. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah menyelesaikan diskusi pada hari ini. Dan kita juga sudah selesai menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang bisa merangkum pembelajaran apa yang sudah kita lewati hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Anissa. Hari ini kita sudah belajar tentang cerita fantasi dan unsur-unsurnya, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Alhamdulillah kalian bisa menangkap pembelajaran pada hari ini. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat meresap untuk kalian dan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Baik, Alhamdulillah. Kalau begitu silakan ditutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan Aldi untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.